Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, serta teman-teman remaja, Naposub Bulung, dimanapun kita berada. Kiranya kita berada dalam keadaan sukacita yang dari Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan yang dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan untuk kita pada hari ini akan dibacakan. Begini firman Tuhan. Ayat renungan kita hari ini, Jumat 14 Oktober 2022, diambil dari kitab 2 Korintus 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Demikian firman Tuhan. Secara iman Kristen, iman percaya, dan sesuai dengan ajaran, sesuai dengan firman yang telah disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kediaman kita yang kekal, kediaman kita yang abadi, bukanlah di dunia ini, melainkan di rumah Bapa yang di sorga. Dalam pemahaman singkat, dunia ini adalah tempat yang sementara. Kalau dalam bahasa Batak, parsatokinan do yang go portibion. Dan sebuah pemahaman iman ini menjadi sebuah rujukan juga kepada setiap tingkah laku umat percaya dalam keseharian, dalam perkataan, pemikiran, kelakuan, dan yang lain-lain. Kita harus mewujud nyatakan bahwasanya rumah kita, Sambulota, adalah di rumah Bapa yang di sorga. Dan cerminan kehidupan kita yang ada di dunia ini, kiranya sesuai dengan gambaran kita yang sebagai pemilik ataupun yang sebagai orang-orang yang bersama-sama dengan Allah hidup di kediamannya. Anak-anak Allah harus berlaku, harus berbuat, harus melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tidak terlalu mencari dunia ini. Kita tidak usah terlalu berkorban untuk dunia ini. Kita harus berjuang di dalam nama Tuhan dalam proses kehidupan kita di dunia. Tetapi jangan mengorbankan semua untuk kehidupan kita di dunia. Jangan kita bertentangan dengan firman Tuhan. Meskipun perjuangan kita harus kuat, tetapi kita jangan bertentangan, jangan melanggar firman Tuhan. Karena warga kerajaan Allah harus mencerminkan bagaimanakah pola kehidupan di tengah-tengah perjalanan hidup sehari-hari. Mungkin secara garis besar, pemahaman ini harus dikontekstualisasikan dalam kehidupan kita. Harus dicerminkan dalam kegiatan kita sehari-hari. Saudara, Bapak, Ibu sekalian, bagaimanakah kita mencerminkan bahwa kita adalah warga kerajaan sorga? Kita tidak perlu takut dengan apa atau seperti apa keadaan kita di dunia ini. Karena firman Tuhan hari ini menyatakan bahwasanya walaupun kediaman kita di dunia dibongkar, kita telah disediakan rumah
di rumah Bapa yang di sorga. Sukacita itulah kiranya yang menyegarkan kita kembali, bahwasanya perwujudan anak-anak kerajaan Allah harus diwujudkan oleh tingkah laku, oleh kelakuan dari setiap anak-anak kerajaan Allah. Kiranya realisasi untuk melakukan kehendak Tuhan bisa kita laksanakan, Bapak Ibu sekalian. Kiranya Roh Kudus Tuhan senantiasa membimbing, menuntun, dan menjaga kita agar kita tetap berjalan dalam on the track, dalam jalan Tuhan, meskipun perjuangan kita sangat berat melawan segala sesuatunya. Tidak ada waktu yang sia-sia, tidak ada kata yang terlambat untuk mewujudkan karya keselamatan Tuhan dari kehidupan kita masing-masing. Kiranya kita menjadi anak-anak terang, agar tergambarlah warga kerajaan sorga dari kehidupan kita masing-masing. Selamat pagi, kiranya Tuhan memberkati kita. Selamat beraktivitas Bapak Ibu sekalian. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam segala perlindungan, berkat, dan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami melewati hari demi hari melalui tuntunan dan belas kasihan Tuhan. Kiranya Tuhan tidak berpaling dari kehidupan kami ya Tuhan. Meskipun kami sering melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuntunlah kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami semakin mengenal jati diri kami, yang sebagai warga kerajaan-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah kami, agar kami dapat memancarkan identitas kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhanlah yang memberkati kami, pribadi lepas pribadi, dalam setiap aktivitas. Tuhan juga yang memberkati kami ya Tuhan apabila sedang berada dalam keadaan sakit. Tuhan jugalah yang memberikan jalan keluar kepada kami apabila kami sedang berada dalam masalah. Kami sampaikan harapan, pujian, serta permohonan kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.